Halo, selamat siang Television. Apa kabar ya? Gimana selama masih kuliah online? Kali ini kita akan lanjut ngobrol-ngobrol seru bareng mahasiswa TLU yang berprestasi dari informatika yang mengikuti program One Day to be a CEO. Oke, kita tunggu join dulu ya. Buat Television yang bertanya juga ada giveaway, nanti bisa langsung tulis aja di kolom komentar pertanyaan-pertanyaannya. Wah, ada komen nih, kapan offline? Ditunggu sebentar ya. Udah gak sabar banget nih kayaknya buat kuliah offline kembali. Apalagi mungkin belum pernah yang merasakan. Sekarang banyak banget nih perubahan. Mulai dari segi fasilitas hingga gedung-gedung. Ada juga Telkom University dan Tower. Nah, udah ada yang join nih satu. Halo. Halo. Kita masih nunggu yang lainnya join dulu ya. Baik. Oke. Ya, sudah ada. Oh, ternyata ini Mimin akun Teliu. Enggak, aku bukan akun Mimin akun Teliu. Kapan offline? Oke, halo. Siapa? Di sini ada siapa yang sudah join? Sudah semua? Kurang satu ya? Iya. Ada lagi satu orang ya? Oke. Tunggu dulu ya. Yuk, Televisa jangan lupa ya, yang ingin bertanya akan ada giveaway buat kalian semua. Bisa langsung ditulis di kolom komentar. Untuk pertanyaan-pertanyaan tentang seleksi masuk, bisa langsung ya di Instagram SMB Telkom University. Oke. Di sini mungkin boleh berkenalan dulu dari kakaknya ini yang wanita. Boleh kenalan dari prodi mana? Halo semua, aku Feby dari jurusan Teknik Telekomunikasi Internasional angkatan 2018. Oke. Oke, boleh dilanjut? Ke saya ya. Halo Ya. semuanya, nama saya Rizky Ilminoval. Saya kebetulan sekelas juga sama Feby dari prodi S1 Teknik Telekomunikasi Internasional angkatan 2018. Oke. Ya, yang terakhir? Nama saya Dava Sudi Perawan dari S1 Informatika. Dan juga aslinya satu lagi ada Mas Ridwan dari S1 Informatika juga, tapi lagi berhalangan. Oke, halo Dava. Nah, jadi masih ada satu orang lagi yang berhalangan hadir ya. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai aja. Sebelumnya kan udah perkenalan diri nih dari Feby, Dava, dan Ilmi ya dari Prodi Teknik Telekomunikasi Internasional. Nah, sebelumnya kan kalian mengikuti program One Day to be CEO ya kalau nggak salah. Iya benar. Iya benar. Ya, oke. Boleh diceritain dulu nggak sih dari program CEO tersebut? Dari mungkin siapa Feby? Perwakilan? Oke. Kalau program One CEO ini itu merupakan program inisiatif dari Techbros itu sendiri, yang mana mereka itu menaungi kita dan mementori kita di setiap pertemuannya langsung oleh CEO dari Techbrosnya, yaitu Bapak Yudi Rahadian. Dan di program tersebut kita diharuskan memiliki outcome, yaitu membuat bisnis atau startup kita masing-masing dan akan dieksekusi selama sehari pada saat menjadi CEO. Oke. Awal mulanya bagaimana sih kalian bisa mendaftarkan diri di program tersebut? Saya bantu jawab ya. Ya. Jadi pertama, program One Day of CEO ini adalah program extension dari program magang. Jadi pertama-tama kalau mau ikut program ini, kita harus daftar dulu untuk magang di perusahaan Techbros. Nah, ketika kita magang, habis itu kita diseleksi, kita diwawancara, terus dimasukin ke divisi-divisi. Nah, ketika udah tahu divisinya apa, baru satu terbaik dari setiap divisi dipilih untuk dibina langsung dengan CEO-nya. Begitu kurang lebih. Oke, dari tahapan seleksinya tadi kan ada beberapa ya dari wawancara dan lain sebagainya. Boleh dijelasin nggak nih awal seleksi apakah kalian memang sudah satu tim gitu tergabung atau memang ada banyak pendaftar yang hingga mencapai kalian lolos seleksi tersebut? Dari sistem proses seleksinya ada apa aja tuh kira-kira? Bantu menjawab. Jadi kalau Ya. seleksi awalnya wawancara itu masih ada banyak. Nah, saat wawancara itu kita buat masuk ke bagian dibagi di per divisinya. Nah, setelah di divisinya tadi itu akan direkrut satu dari divisi kita bilang.
lalu ikutin pelatihan dulu sebelum ke program One Day CEO. Oke. Dari divisinya ada apa aja tuh kira-kira, Dava? Ya, divisinya kalau nggak salah ada 6. Saya Heeh. dari divisi 5 namanya. Mas Ridwan itu dari divisi Alan Turing. Untuk Mbak Feby dan Mbak Rizky apa ya? Saya dari FSG Open Grant. Kalau saya dari data science. Oke, jadi ada berbagai macam divisi yang bisa dipilih dari tiap peserta untuk menjadi program CEO tersebut ya. Nah, dari rentang waktunya berapa lama sih, dari kapan hingga kapan teman-teman program CEO-nya? Kalau Untuk program CEO-nya, Ya, ya boleh siapa? Ilmi atau Feby? Feby aja. Oke, kalau Feby untuk program dipersilahkan. CEO-nya itu hanya sebulan, dan setiap minggunya itu kita ada mentoring atau pertemuan dengan CEO dari Tech Bros-nya langsung. Jadi singkat dan itu secara online. Oke, nah itu kan menariknya ya di masa online pandemi. Sebelumnya kan mungkin kalau di offline kita mentoring secara langsung gitu ya, kayak dikontrol tiap berapa sesi. Nah, di masa online ada nggak sih perbedaan yang menarik gitu? Apakah terjadwal setiap minggunya berapa kali atau sebagainya gitu? Atau setiap pembahasan sesi tersebut ada tema-tema yang harus diselesaikan materinya? Siapa yang mau jawab? Oke, Feby. Aku lagi. Kalau secara terjadwal itu enggak juga, soalnya kita menyesuaikan jadwal dari Bapak Yudinya tersendiri. Jadi itu kadang kita dapat jadwal malam, jam 9, jam 10, jam 11. Karena kan perbedaan waktu antara Indonesia dan Jerman lumayan. Jadi menyesuaikan waktu dari Bapak Yudinya itu sendiri. Dan untuk setiap pertemuannya itu hanya sharing materi, terus diskusi secara terbuka juga dengan Bapak Yudi. Oke. Nah, mungkin kan itu program untuk menjadi CEO yang dimana mungkin zaman sekarang mahasiswa tuh udah lebih tertarik ke dunia pengusaha ya, bikin startup dan lain sebagainya. Dibandingkan mungkin dari kayak orang-orang tua kita dulu yang lebih konvensional, menjadi pegawai, PNS dan lain sebagainya. Nah, dari teman-teman sendiri nih, setelah mengikuti program ini, ada nggak sih bayangan untuk membuat usaha sendiri setelah lulus, atau benefit apa sih yang kalian dapatkan agar Teletizen juga bisa mengikuti program One Day to be CEO? Siapa yang mau jawab? Dari Dava? Oh iya. Atau Ilmi? Oke. Kalau mau buat startup sih, saya sih masih jauh. Soalnya belum nemu teman yang buat kayak co-founder yang komit banget. Tapi kalau bagian serunya sih, sebenarnya sih karena kita kan sering ketemu, jadi tiap malam itu kan ada sesi yang sama Bapak CEO Tech Bros-nya. Itu kita ada session, ada juga itu kita nggak cuma di satu aja, tapi dapat juga dari responsibility itu kita diajarin juga lah. Oke. Nah, mungkin kan di sini Dava masih belum dapat nih co-founder yang sesuai untuk membuat usaha. Mungkin boleh langsung aja nih dari Feby atau Ilmi langsung berkomitmen untuk membuat founder. Apalagi kan di program CEO ini udah terbagi kan sesuai divisi masing-masing gitu kan. Jadi nanti kalau mau buat usaha bareng bisa langsung aja. Siap. Nah, untuk menjadi CEO ada kriteria khusus nggak sih sehingga bisa terpilih di program ini? Itu kalau yang untuk program ini ada kriteria khusus nggak ada, tapi kita direkomendasikan langsung sama mentor kita. Jadi yang menurut mentor terbaik, nah itu yang dipilih langsung sama mentornya buat masuk program ini, nanti dibina sama Mas Widinya. Tapi kalau di programnya, kriteria yang harus kita punya supaya jadi CEO tuh banyak banget. Pertama, leadership tentu. Karena kita nggak cuma ngurusin satu orang, tapi satu perusahaan. Dan itu bukan suatu hal yang mudah. Kemarin kayak kita kasih 1 hari aja tuh beneran capek banget. Selain leadership, banyak hal sih yang dibutuhkan juga. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Teletizen, salah satu Teletizen namanya Deatrix F. Anggi. Nah, apakah bisa lintas minat kah untuk mengikuti program ini? Atau dari program studi kalian apakah sama semua atau ada yang berbeda juga di peserta lainnya? Bisa banget. Kemarin di divisi saya ada
kan saya divisi 5G Open Run ya. Itu ada yang anak informatika. Jadi kayak yang penting mau belajar aja dan semangat buat ikutin internnya. Kalian pasti bakal bisa ngikutin kok. Ya, sebenarnya kan apapun peminatannya untuk menjadi CEO kan yang digali itu kepemimpinannya ya kan. Dari setiap apapun kegiatannya. Nah, dari divisi ilmi tadi yang dipilih apa dari program CEO ini? Yang dipilih maksudnya? Di divisi yang diikutinya? 5G Open Run. Nah, boleh diceritakan nggak tuh gimana sih keseruan divisinya? Hal-hal apa aja sih yang ditekuni di divisi tersebut? Kalau divisi saya itu jelas telco banget ya. Jadi dia ngurusin 5G, ngurusin gimana arsitekturnya, terus pelajarin hal-hal baru tentang operannya juga. Jadi banyak hal-hal yang bahkan saya belum nyampe buat belajar materi itu. Jadi benar-benar ke-force banget buat belajar hal-hal yang baru. Challenging banget ya? Iya, challenging banget. Sama tips buat kalian yang pengen masuk dunia kerja, yang penting ya semangat aja. Karena pasti kalian bakal banyak belajar hal-hal baru tuh. Jadi yang bakal kepake dari kuliah kalian itu ya sifat kalian aja. Oke, nah kalau dari Feby sendiri tadi dari divisi apa Feby? Data Science. Nah, boleh diceritain nggak tuh dari Data Science, padahal program studi Feby sendiri kan dari teknik telekomunikasi. Nah, boleh diceritain nggak tuh dari program CEO-nya, hal-hal seru apa aja sih yang dipelajari di divisi Data Science? Jadi dari divisi tersebut kan dibagi jadi dua divisi lagi, yaitu non-technical dan juga technical. Nah, kebetulan saya masuk ke non-technical. Jadi itu merupakan hal baru juga, di mana saya harus belajar sendiri, research langsung mengenai market, strategi, lalu membuat BMC, dan lebih ke marketingnya. Terus desain untuk Instagram dan segala macam. Jadi saya belajar banyak banget dari divisi ini pastinya, karena itu juga saya langsung terjun kan belajarnya, jadi langsung diimplementasiin, jadi lebih mudah sih. Iya. Walaupun seluruhnya mungkin belum dipelajari di kelas perkuliahan ya. Benar. Tapi langsung dipraktekin. Iya. Nah, kalau dari Dava sendiri, boleh diceritain nggak sih dari divisi apa dan keseruan apa aja sih yang Dava dapetin selama mengikuti program CEO ini? Kalau saya kemarin dari divisi kita buat aplikasi buat mobile. Tapi di situ ada bagian data science-nya juga. Nah, serunya itu karena kita satu kelompok dari jurusan yang berbeda-beda. Ada yang jurusan public relation, ada yang digital public relation ya kalau nggak salah, anak yang FEB. Itu tuh kita nyampur dan dibagi. Nah, aku di sana tuh jadi yang handle di bagian Android sama iOS-nya. Itu serunya sih karena aku belum pernah nyoba ya sebenarnya iOS, dan untungnya kita pada kerjasamanya pada bagus juga gitu. Oke. Buat netizen yang penasaran mengenai program CEO ini bisa langsung tulis di kolom komentar ya, bakal ada giveaway yang menarik buat kalian. Nah, di sini udah ada pertanyaan lagi nih dari Regus 090 ya. Tadi kan ada dari divisi yang berbeda-beda nih yang udah diceritain dari masing-masing Dava, Feby, sama Ilmi. Nah, untuk tugas CEO itu nanti apakah beda-beda juga atau sama gitu tugasnya di CEO-nya? Dari divisi yang berbeda. Ada yang mau menjawab? Mungkin saya mau menjawab. Iya. Kalau untuk tugas dari CEO-nya itu, kita itu lebih memberikan ide untuk membangun sebuah bisnis gitu. Jadi masing-masing dari kita itu idenya berbeda, jadi eksekusinya pun berbeda. Jadi lebih ke ide sendiri, eksekusi sendiri. Jadi benar-benar jadi seorang CEO dalam sehari mengeksekusi bisnis. Full stack ya? Iya. Oke. Terus ada pertanyaan lanjutan juga nih dari Regus 090. Khusus untuk Bang Ilmi. Kalau online gini, 5G atau openeran-nya belajar apa aja Bang kalau boleh tahu? Ini sebenarnya gini satu tim juga sama saya kemarin pas magang. Apa tadi pertanyaannya untuk 5G? Untuk 5G, untuk divisi 5G atau openeran-nya belajar apa aja sih Bang kalau boleh tahu? Belajar itu tadi yang 5G, terus arsitekturnya. Kita dikasih materi banyak tuh sama mentor kita namanya Pak Hadi Iswanto. Jadi kita belajar banyak hal, terus belajar software planning juga, belajar network planning, terus belajar pakai aplikasi gitu, pikir gimana sih bikin satu jaringan yang bagus, yang optimal tuh gimana. Gitu sih kurang lebih. Oke, nah kalian kan tadi dari awal udah cerita tuh, mulai dari di mentoring hingga presentasi dan lain sebagainya diberikan suatu permasalahan dan case. Nah,
harapannya nih dari kalian bertiga, Dava, Ilmi, dan Feby, setelah mengikuti program CEO ini, hal apa sih yang ingin kalian implementasikan gitu di dunia pekerjaan, di jenjang karir, atau setelah kembali berkuliah di Telkom University? Boleh perwakilan siapa? Saya bantu jawab ya. Iya, boleh. Jadi untuk harapannya kan kemarin udah dibina tuh sebulan oleh CEO-nya Pak Yudi. Harapannya kami bisa dapat pandangan baru, view baru. Gimana sih sebenarnya dunia kerja itu, kita mau buat perusahaan itu gimana, skill apa aja yang dibutuhin. Dan buat sampai ke universitas lagi, mungkin untuk jangka waktu singkatnya kita bisa menggunakan skill-skill manajemen yang kita punya untuk menyelesaikan tugas akhir atau tugas-tugas di kuliah. Untuk jangka panjangnya mungkin bisa dipakai buat dunia kerja ke depannya. Oke, dari Dava ada harapan tersendiri setelah mengikuti program CEO ini? Harapannya saya dari skill-skill yang saya gunakan, saya tempat saat pelatihan tadi itu berguna banget, soalnya kan saya lagi proposal juga, itu bagi waktunya buat ininya, dan juga harapannya sih ke depan saya bisa jadi CEO yang benar gitu, nggak cuma satu hari aja. Juga jadi saya dapat insight baru sih kalau CEO tuh nggak selamanya yang dilihat orang kayaknya keren gitu, kata tuh banyak susahnya juga. Itu sih dari saya. Oke, dari Feby terakhir ada harapan nggak sih setelah mengikuti program One Day CEO ini? Ya, saya juga tidak jauh berbeda dari teman-teman yang lain. Pastinya someday saya pengen jadi CEO di startup saya sendiri dan mengimplementasikan insight yang saya dapatkan selama program ini. Oke, selanjutnya nih ada teletizen lagi nih yang komentar dari Milen Tangkas. Nah, sebagai peserta One Day CEO, apa sih pandangan kalian tentang usaha dan privilege terkait keberhasilan menjadi CEO nih? Ada yang bisa menjawab dari Dava atau Yuni, Feby? Gimana Dava ya? Dava aja kawan. Usaha dan privilege. Kalau usaha sih, menurutku ya kita kan harus kerja keras juga. Jadi usaha tuh gimana ya, ngukurnya tuh kurang, masih abstrak menurutku kalau usaha. Yang penting kita harus bisa mungkin kita. Tapi untuk privilege, emang kalau misalnya kita punya bapaknya orang yang kaya atau punya usaha juga orang tua kita, itu emang kita dapat privilege namanya kayak koneksi gitu ya. Soalnya kita nggak perlu nyari lagi, kita cuma tinggal mendapatkan kontak-kontak koneksi dari yang keluarga kita udah pernah. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk kita yang saya juga yang kita nggak punya privilege itu, koneksi itu, kita bisa membentuknya dari awal juga. Jadi jangan berkecil hati kalau dari sekarang itu. Mungkin ada ditambahin nama Mas Ilmi. Ilmi, ada tambahan Ilmi? Udah cukup. Oke. Sebenarnya yang penting cuma leadership, enggak cuma, tapi yang paling penting leadership sama koneksi itu. Karena nanti CEO yang kita bina tuh gak cuma bidang kita doang, kita harus ngebina multi bidang kita. Kayak misalnya kita orang teknik, kita harus ngerti apa itu marketing, apa itu selling, gitu gimana. Oke. Lanjut lagi ya. Ini ada komentar lagi dari salah satu teletizen namanya Dika Mora. Halo, saya Dika. Telkom itu khusus prodi IT semua kah? Nah, jadi untuk Telkom University itu nggak cuma program studi IT, tapi juga mulai dari seni, komunikasi, ekonomi, sama vokasi. Semuanya ada di Telkom University yang bisa kalian pilih. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oh, ini ada pertanyaan juga mengenai mendaftar Telkom University dan seleksi masuknya. Bisa langsung kalian cek di Instagram SMB Telkom University atau seleksi maksud. Nah, terus ada lagi nih pertanyaan komentar dari Milen Tangkas. Kak Feby, rumahnya di mana? Mau dijawab? Aku asalnya dari Lampung, jadi rumahku di Lampung. Di Lampung ya. Semester berapa Kak Feby? Semester 7. Oh, sama kayak aku berarti, angkatan 2018. Sudah pernah merasakan kuliah offline. Dan mungkin
Udah gitu aja, ada lagi tambahan dari teman-teman mengenai program One Day CEO? Atau sudah cukup? Dari saya Ada. setuju. Oke, mungkin closing statement nih buat Teletizen untuk bisa mengikuti program-program yang tentunya bermanfaat di jenjang karir seperti One Day CEO ini. Mungkin closing statement dari siapa? Feby atau Dava dan Ilmi? Tentang program One Day CEO ini? Satu. Ajakan untuk Teletizen? Mungkin kalau dari saya untuk teman-teman Teletizen, ayo lebih produktif, terus lebih update program-program yang ada. Jadi ayo diikuti, mumpung lagi online juga kan, jadi semuanya bisa diembat. Jadi kayak apa ya, manajemen waktunya juga harus baik gitu, antara kuliah dan program-program atau magang dan lainnya yang kita ikutin juga. Oke, terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti program One Day CEO. Nah, kebetulan kan hari ini juga bertepatan dengan Hari Guru. Nah, tentunya kan kita bisa menjadi seperti ini tentunya karena guru kita juga sejak kecil hingga sekarang. Nah, ada nggak sih makna dan arti gitu dari Hari Guru bagi teman-teman kalian untuk mencapai seperti saat ini? Mungkin dari Feby, Dava, dan Ilmi ada arti untuk dan makna sendiri untuk Hari Guru ini yang bisa disampaikan? Saya bantu jawab. Ya. Tentunya ada ya, guru pasti memberikan jasa yang sangat besar bagi kami. Kayak mentor-mentor yang udah bimbing kami, bahkan skala kecil aja deh yang kemarin magang. Kayak perbedaan kalau saya pribadi ngelihat kembali ke diri saya sebelum magang, itu jauh banget hal yang berbeda dari saya dari sebelum magang sampai sekarang setelah magang dan setelah mengikuti program ini. Kayak banyak hal yang berubah dari diri saya, pengalaman, ilmu, itu hal-hal yang nggak bakal saya dapat kalau saya nggak diajarin sama mentor dan guru-guru saya. Jadi arti dari Hari Guru adalah besar, dan saking besarnya saya nggak tahu mau ngomong apa. Ya. Oke, dari Dava dan Feby ada tambahan untuk makna dan arti Hari Guru saat ini? Kalau dari aku, ini soalnya selama hidupku ini dibimbing terus, kayak SMA juga anak-anaknya nggak bisa bandel gitu lah. Dan juga sampai kemarin di Tekbros juga ya mentor kan bisa dibilang guru juga. Itu juga gimana ya, soalnya guru tuh mereka tuh kan udah punya pengalaman yang lebih banyak dari kita gitu. Kita bisa belajar dari mereka, itu pengaruh ke saya juga besar deh, terutama dari perilaku juga itu banyak yang berbeda seperti yang Mas Ilmi tadi bilang juga. Oke, yang terakhir dari Feby, makna dan arti Hari Guru bagi Feby? Ya, dari kecil pasti kita nggak lepas dari seorang guru kan. Jadi maksudnya seorang guru itu udah berjasa banget dari hidup kita, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Kita nggak terlepas dari seorang guru yang mendidik kita, yang memberikan ilmu-ilmu yang dasar dan itu dipakai sampai sekarang, mulai dari etika, attitude seperti itu. Jadi berjasa banget seorang guru. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyelesaikan program One Day CEO, juga Teletizen tentunya yang sudah menyimak dari awal hingga akhir live Instagram kita. Nah, di sini ada pemenang giveaway yang tadi udah bertanya-tanya, yaitu yang pertama dari Idiokas, kemudian Deatrix F. Anggi, terus Regus 090, Milen Tangkas, dan Dikamora. Nah, untuk para pemenang mungkin boleh langsung direct message ke Instagram Telkom University. Terus jangan lupa juga untuk subscribe sosial media kita Telkom University, ada di Instagram, YouTube, dan TikTok, dan masih banyak lagi giveaway yang akan kita berikan. Sampai jumpa juga di konten selanjutnya yang bakal seru-seru bareng mahasiswa Telkom University dan juga interview seru menarik lainnya. Dan sampai jumpa teman-teman. Terima kasih sebelumnya.